Bab 2. Dia mengatakannya untukku, dan mungkin juga untuk dirinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Reno membatalkan semua jadwal pekerjaannya hanya untuk membantu Arina mencari tempat tinggal dan pengasuh. Dia bahkan meminta pendapatku, dan kami melihat-lihat beberapa apartemen bersama. Aku membantu dengan senang hati, berharap bahwa semua ini akan segera berakhir. Bahwa hidup kami akan kembali normal. Tapi harapan itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Aku menemukan Arina duduk di kursi kantor Reno, mengenakan jas kerja miliknya, memakan makan siang yang telah aku siapkan sendiri, sambil mengeluh dengan suara lembut yang dibuat-buat bahwa makanannya terlalu berat. Ini tidak bagus untuk bayinya, katanya sambil manyun. Lain kali aku ingin makan sesuatu yang kamu buat Reno. Aku berdiri di ambang pintu, menggenggam gagangnya begitu kencang sampai persendianku terasa ngilu. Aku seperti pengamat pasif yang diam, hanya menunggu Reno bereaksi dari celah kecil antara kami. Aku hanya memasak untuk istriku, jawab Reno tenang, senyum tipis terpatri di wajahnya. Waktu itu aku hanya membantu karena kamu sedang bepergian dan hari sudah malam. Aku tidak ingin merepotkan Lana. Kalau kamu butuh sesuatu, bicara saja dengan pengasuhmu. Arina mendesah kesal dan meletakkan sumpitnya dengan suara keras. Aku nggak mau. Maaf, kataku akhirnya sambil membuka pintu dan melangkah masuk dengan nada datar, tapi makanan itu memang bukan untukmu. Reno punya jadwal ketat dan perut yang sensitif. Menu ini dibuat khusus oleh ahli gizi. Jelas bukan menu sembarangan. Reno tampak terkejut melihatku. Ia cepat bangkit dan menghampiri, meraih tanganku dengan cemas. Lana, kamu ngapain di sini? Aku jarang ke kantornya. Biasanya aku hanya menyuruh sopir mengantar makan siang. Aku tersenyum tipis, mencoba menjaga nada suaraku tetap ringan. Kamu lupa? Malam ini kita pergi ke acara gala bareng. Aku cuma mampir karena mau coba-coba gaun di butik dekat sini. Kupikir sekalian ketemu kamu. Aku berpaling ke Arina, memaksakan senyum. Jadi, Arina kerja di sini sekarang ya? Reno menggenggam tanganku lebih erat, ia jelas tak nyaman. Dia? Aku asisten wakil presiden, potong Arina cepat. Aku bertugas di luar negeri, dan saat kembali ke negara ini, semuanya murni kebetulan. Reno tidak terlibat sama sekali. Ia melepas jasnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sedang hamil, dan entah bagaimana, malah menambah kesan memikatnya. Arina menatapku dengan senyum miring, seolah mengejek dan merasa unggul dalam satu waktu. Lana, kamu gak perlu paranoid. Meskipun aku mantannya Reno, itu sudah lama berlalu. Aku sudah bercerai, dan sekarang sedang hamil. Mana mungkin aku mengganggu rumah tangga kalian? Hatiku mencelos. Tapi lebih dari itu, aku bisa merasakan ejekan halus dalam kata-katanya, dalam matanya yang penuh sindiran. Yang membuatku benar-benar terpukul, Reno tidak membelaku. Dia membiarkan Arina memakan makanan yang kubuat dengan susah payah, membiarkannya mengkritik, dan tidak sekalipun berusaha meluruskan atau menenangkanku. Dan dari caranya berbicara, seolah dia tidak membantu Arina karena alasan moral, tapi karena merasa dirinya berhak karena kondisi Arina yang sedang hamil. Arina berjalan melewatiku dan menepuk bahuku pelan seolah kami akrab. Kamu itu tipikal istri orang kaya yang kebanyakan mikir. Reno kan sudah cukup sibuk kerja, dia pasti capek tahu. Dia tersenyum ke arah Reno, lalu kembali menatapku sambil bercanda. Reno terlalu memanjakanmu. Arina, keluar, kata Reno akhirnya menunjuk ke pintu. Suasana menjadi hening beberapa saat. Setelah Arina keluar dan pintu tertutup, Reno tetap berdiri di tempat, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak menunggu. Kalau kamu cuma mau cari-cari alasan buat nutupin semuanya, nggak usah ngomong, ucapku dengan suara gemetar. Aku menunduk, menyembunyikan luka yang mulai mengalir lewat air mataku yang tertahan. Dia telah berjanji padaku bahwa semuanya akan kembali ke jalurnya. Tapi, benarkah ini yang dia maksud dengan kembali ke jalur yang benar? Aku nggak ingin bohong sama kamu, ucap Reno sambil memijat pangkal hidungnya. Suara dan wajahnya menunjukkan kelelahan. Aku cuma bingung gimana cara menyampaikannya. Aku tahu kamu bakal kepikiran, jadi, aku pikir lebih baik aku simpan dulu sampai waktunya pas. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas. Rambutnya yang biasanya rapi kini tampak berantakan. Ia memang lelah, tapi wajahnya yang dingin dan menawan itu tetap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Aku menahan tangis, menahan kemarahan yang mendesak di tenggorokan.
Tapi akhirnya, dengan suara yang tenang namun tegas aku berbicara. Justru karena kamu menyembunyikan semuanya, aku jadi terus-terusan mikir. Kamu membalikan kenyataan, Reno. Kamu salah, dan kamu malah menyalahkan aku karena terlalu banyak berpikir. Apakah memang selalu begitu? Yang bersalah selalu berusaha membalikan arah panah? Kalau saja kamu bilang dari awal kalau Arina akan tinggal bersama kita, atau paling tidak, kasih tahu dia kerja di perusahaanmu, aku nggak akan merasa sehina ini. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak emosi. Kamu tutupi semuanya, dan sekarang aku merasa seperti orang bodoh. Reno mengernyit, tatapannya tajam. Ada nada frustrasi di suaranya. Kalau aku kasih tahu, apa kamu akan setuju? Kamu akan terima dia kerja di sana? Kamu bakal baik-baik aja kalau tahu dia tinggal dekat kita? Kalau kamu nggak bisa terima, lalu apa gunanya aku bilang? Aku terdiam sejenak. Bahkan setelah semua ini, dia masih bisa bicara seperti itu. Begitu logis, dingin, dan tak berperasaan. Kami sudah menikah 3 tahun. Tapi rasanya seperti orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Apa gunanya? Gunanya adalah aku istrimu. Aku berhak tahu. Suaraku meninggi tanpa bisa kucegah. Dan seketika itu juga aku menyesal. Itu tidak elegan. Tidak seanggun diriku yang dulu. Tapi mungkin, martabat adalah satu-satunya hal yang masih bisa kupertahankan dari pernikahan ini. Wajah Reno menggelap. Lana, kamu berteriak? Nada tenangnya justru membuatku merasa lebih hancur dan lebih terpojok. Bagaimana bisa dia begitu tenang saat aku rasanya nyaris hancur? Bagaimana bisa dia tetap berdiri tegak saat aku gemetar mencoba mengerti? Aku pergi dulu, ucapku pelan sambil membalikkan badan. Lana, tunggu. Suaranya terdengar putus asa. Kita sudah menikah. Itu janjiku padamu. Aku membuka pintu tanpa menoleh ke belakang. Janji? Janji itu dibangun di atas kepercayaan dan cinta, bukan hubungan kosong yang seperti berjalan di atas tali rapuh seperti sekarang. Lagi pula Arina sudah bercerai. Kalau Reno bisa menerimanya kembali tanpa beban, lalu apa arti pernikahan kami sekarang? Aku bertemu Reno saat kuliah. Dia sudah lulus, dan aku pertama kali melihatnya saat upacara wisuda. Saat lautan mahasiswa lain mengenakan kemeja putih, Reno justru tampil dengan kemeja hitam. Sangat kontras dan berbeda. Wajahnya angkuh, dingin, dan menawan, menarik perhatian hampir semua gadis di auditorium hari itu, termasuk aku. Dia memang tidak suka kemeja putih. Kemeja hitam lebih cocok untuknya, penuh jarak, penuh kekuasaan, dan luar biasa menggoda. Saat itu, dia masih bersama Arina. Hubungan mereka putus nyambung, sudah jadi cerita legendaris di kampus. Aku melihatnya lagi beberapa tahun kemudian saat magang di perusahaannya. Keluargaku memang punya bisnis kecil, tapi jelas tak sebanding dengan nama besar keluarga Mahardika, apalagi dengan kerajaan bisnis yang kini dibangun Reno. Aku nggak keberatan kalau kamu nginjek kakiku, katanya sambil menggenggam tanganku di pesta dansa malam itu. Senyumnya lembut dan membingungkan. Saat itu, dia baru saja putus dari Arina. Tapi aku tak pernah tahu pasti apa mereka benar-benar selesai. Tanganku kaku saat berdansa dengannya. Langkahku gugup. Aku merasa seperti Cinderella yang tahu waktunya terbatas, apalagi saat melihat Arina berdiri di kejauhan, memegang segelas anggur dan memperhatikan kami dalam diam. Tatapannya? Bukan cemburu. Bukan benci. Hanya pengamatan datar. Seolah aku hanyalah seseorang yang lewat di hidup mereka. Dan memang begitu kenyataannya. Aku bukan siapa-siapa. Wajahku biasa saja, keluargaku tak terkenal, dan kepribadianku tidak begitu baik. Tak ada yang spesial. Tak ada yang patut diperjuangkan. Tapi malam itu, ini belum berakhir, bisik Reno saat aku berusaha mundur. Ia sadar aku gugup. Ia melihat Arina dan raut wajahnya berubah membeku. Dia menarikku lebih dekat dan memelukku erat. Jangan takut. Malam ini kamu pasanganku. Dan tak ada satupun yang bisa menggantikanmu. Aku tahu, saat itu, aku jatuh cinta pada kelembutannya. Perasaan itu tidak pernah benar-benar pudar, bahkan setelah malam itu berlalu. Justru sebaliknya perasaan itu terus tumbuh setiap kali aku melihat Reno. Lalu, Arina pergi ke luar negeri. Semua teman, kolega, bahkan orang asing,
berusaha menghibur Reno. Dan aku juga ada di sana. Bukan untuk mengambil keuntungan. Setidaknya itulah yang ingin ku percaya. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tapi sekarang, kalau kupikir ulang, bukankah itu juga termasuk bentuk memanfaatkan keadaan? Reno banyak minum malam itu. Lana, apa kamu menyukaiku? Tanyanya lirih, matanya sayu dan berkaca-kaca oleh alkohol. Aku hanya mengangguk sambil tersipu malu. Dia tersenyum, lalu menciumku. Maukah kamu menikah denganku? Aku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bahkan tidak ingat apa jawabanku. Mungkin aku hanya menangis sambil mengangguk, atau mungkin aku terlalu gugup untuk mengucapkan satu kata pun. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti Cinderella. Akhir bahagia itu, seolah benar-benar datang padaku. Bahkan ketika kemudian aku tahu, ternyata ayah Reno yang menekannya untuk melupakan Arina dan menikah denganku. Bahkan ketika aku menyadari Reno tidak pernah benar-benar mencintaiku, karena aku pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia mencintai Arina. Dia sibuk dengan pekerjaannya, jarang menunjukkan perhatian, sering lupa hari jadi kami, dan terasa jauh. Tapi meskipun begitu, aku tetap merasa bahagia. Karena dari semua wanita yang mungkin bisa dia pilih, entah bagaimana aku yang dia nikahi. Sampai hari ini, ilusi yang kususun rapi itu runtuh. Hancur berkeping-keping. Aku terdiam di depan cermin, menatap pecahan refleksi diriku sendiri. Setiap keping memantulkan gambaran yang sama. Senyum yang dipaksakan, tatapan kosong yang kuhibur sendiri, harapan palsu yang kuperjuangkan sendirian. Menyedihkan. Tapi yang lebih menyakitkan, aku menyakiti diriku sendiri. Malam itu sopir menjemputku. Saat kami tiba di hotel tempat acara gala diadakan, Reno sudah menunggu di depan, berdiri tegak dengan aura wibawa yang selalu dimilikinya. Aku keluar dari mobil dengan anggun, menampilkan diri sebagai Nyonya Mahardika yang sempurna. Aku menyelipkan lenganku ke lengannya. Dia menoleh dan tersenyum kecil. Kamu cantik sekali malam ini. Mutiara cocok untukmu. Lain kali akan kubelikan yang lebih mahal. Dulu aku selalu mencoba menangkap kelembutan dalam nada bicaranya. Mencari jejak kasih dalam kalimat-kalimatnya yang tenang. Sekarang aku sadar, kelembutan itu bukan karena cinta. Itu karena kebiasaan. Atau mungkin kebaikan yang dia berikan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan ketulusan. Kelembutan yang dulu membuat jantungku berdebar, kini hanya mengingatkanku pada betapa terjebaknya aku dalam dongeng yang kutulis sendiri. Beberapa hari setelah gala itu, dia kembali bersama Arina. Aku ingin menertawakan ironi hidupku. Tapi saat aku menoleh ke arah pintu masuk ballroom, seseorang datang menghampiri. Dia adalah Arina. Ia berjalan bersama wakil presiden perusahaan, tangannya menggenggam lengan pria itu dengan percaya diri. Mataku langsung terpaku pada gaunnya. Gaun yang sama. Sama persis dengan yang kupakai malam ini. Arina juga menyadarinya. Ia berhenti sejenak, mengerutkan kening kecil, lalu memasang senyum tenang. Kebetulan sekali. Sepertinya, sebagai orang-orang terdekat Reno, kita punya selera yang serupa. Kata-katanya terdengar ringan, tapi setiap suku katanya membawa racun halus. Penuh ironi. Penuh perhitungan. Aku tersenyum datar, menahan gelombang panas yang merayap ke wajahku. Oh, sepertinya begitu, kataku singkat sambil melirik Reno. Dia hanya tersenyum dan membetulkan selendangku dengan lembut. Jemarinya menyentuh anting-anting mutiaraku, dan ia berbisik pelan, kau makin cantik malam ini. Tenggorokanku tercekat. Aku nyaris tertawa getir. Apa yang bisa dibandingkan? Arina punya ruang di hatinya. Aku juga. Tapi jelas bukan ruang utama. Jauh di lubuk hati, aku tahu Reno bukan pria yang akan berselingkuh secara terang-terangan. Tapi, untuk pria sepertinya, batas perselingkuhan bukan sekadar fisik. Dia bisa berubah dari tidak terikat secara emosional menjadi terlibat sepenuhnya dalam sekejap jika ia menginginkannya. Dan bagi pria di posisinya, godaan bisa datang semudah check-in semalam di hotel.